Halo Mams, di video kali ini aku mau share cara untuk menaikkan tekstur MPASI usia 6-8 bulan. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Usia 6-8 bulan, konsistensi MPASI-nya yaitu saring, lumat. Usia 9-11 bulan, konsistensinya sudah cincang halus, cincang kasar, dan finger food. Kemudian usia 12 bulan ke atas, konsistensinya sudah makanan keluarga. Teksturnya sama seperti yang kita makan sehari-hari. Nah, kenaikan tekstur ini penting loh Mam, supaya anak bisa belajar mengunyah, serta melatih keterampilan oromotor yang berperan untuk kelancaran bicara anak. Kalau terlambat, nantinya anak justru akan lebih sulit untuk menerima tekstur baru dan bisa berdampak juga pada terlambatnya perkembangan oromotor skill anak. Jadi jangan terlalu lama menunda untuk menaikkan tekstur ya Mams. Setiap proses menaikkan tekstur ini sebaiknya dilakukan secara bertahap supaya anak nggak kaget dengan tekstur barunya dan tentunya mempermudah anak untuk belajar naik tekstur. Gambarannya kira-kira seperti ini. Usia 6 bulan atau awal MPASI dimulai dari 100% bubur yang disaring. Jadi kalau makanan udah selesai dimasak, langsung aja disaring semua buburnya. Buat mama yang mau pakai blender, silakan di blender hingga benar-benar halus ya. Pastikan bahwa tidak terlalu cair teksturnya. Untuk tahu tingkat kepadatannya, bubur yang diletakin di sendok tidak akan mudah tumpah jika sendok dimiringkan. Di usia 7 bulan, kita bisa berikan 75% bubur yang disaring dan 25% bubur yang tidak disaring. Kalau makanan udah selesai dimasak, hasilnya bisa dipisahin dulu. 75% buat disaring, 25% buat dipenyet aja. 25% itu hitungannya seperempat porsi ya Mam, supaya lebih gampang dibaginya. Saringnya 75%-nya. Kemudian yang ini aku penyet aja seperti ini. Penyet di atas saringan langsung juga nggak apa-apa ya. Kalau udah, si 25% yang dipenyet ini dicampurkan ke dalam bubur yang udah disaring tadi. Tips dari aku ketika mau memasak, sebaiknya bahan mentahnya udah dicincang atau di blender sebelumnya ya. Di usia 7,5 bulan, kita bisa berikan 50% bubur yang disaring dan 50% tidak disaring. Kalau makanan udah selesai dimasak, hasilnya bisa dipisahin dulu, 50% buat disaring, dan 50% buat dipenyet aja. Prosesnya sama seperti tadi. Kemudian di usia 8 bulan, kita bisa berikan 25% bubur yang disaring dan 75% tidak disaring. Kalau makanan udah selesai dimasak, hasilnya bisa dipisahin dulu, 25% untuk disaring dan 75%-nya hanya dipenyet aja. Sekarang hanya seperempat porsinya yang disaring. Usia 8,5 bulan bisa dilanjutkan ke tahap 100% tidak disaring. Di usia 9 bulan diharapkan sudah bisa ke tahapan cincang halus. Persentase yang sebelumnya aku sebutkan tadi sebagai gambaran step-stepnya aja ya Mam. Aku buatkan per 25% supaya lebih gampang mengukurnya. Jadi nanti dikira-kira aja ya, karena kan setiap anak punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang penting kita tetap fokus pada kenaikan tekstur anak walaupun dilakukan secara perlahan. Nah, ketika anak belajar naik tekstur nih Mam, anak akan cenderung makan lebih lama karena adanya proses mengunyah. Jadi harap bersabar ya Mam, karena ini sebuah proses yang harus mereka lewatin. Kalau enggak, mereka akan kehilangan kemampuan mengunyahnya. Lalu yang kedua, anak mungkin akan mengalami yang namanya gagging. Tapi kalau anaknya tetap mau melanjutkan makan dan happy-happy aja, bahkan mereka kelihatan semangat nyobain tekstur baru, makannya lebih lahap, berarti itu tandanya si anak memang siap untuk naik tekstur. Jadi nggak usah khawatir ya Mam. Tapi kalau si anak muntah-muntah terlalu sering atau terlihat selalu kesulitan saat makan, bahkan nangis-nangis setiap waktu makan, sebaiknya Mams bisa konsultasikan lebih lanjut ke dokter anaknya ya. Oke Mams, sekian dulu ya sharing dari aku mengenai cara menaikkan tekstur MPASI usia 6-8 bulan. Jangan lupa follow Instagramnya Abang Saka di @abangsakaCHNL. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.